Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Dewi Anggraini. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mama Leo ya, gitu saya kenalnya Mama Leo gitu ya. Oke, kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan oleh Mama Leo untuk sharing tentang eh, bagaimana floor time ini bisa mengembangkan konsep berpikir anak gitu. Oke, sebentar. Oke. Nah, sebelum saya mengarah ke bagaimana konsep berpikir anak ini bisa berkembang, saya ingin mengulang kembali apa itu floor time, ya. Pesertanya ada 30. Oh, ada. Dear Floor Time itu adalah salah satu intervensi yang digunakan untuk mendorong perkembangan Dan suaranya gede, mending kamu singkir. melalui proses yang penuh hormat, menyenangkan, gembira, dan menarik. Nah, pendekatan ini tuh menggunakan kekuatan relationship kita dan hubungan antar manusia untuk mendorong keterlibatan komunikasi, perilaku positif, dan konsep berpikir. Nah, kalau digambarkan secara sederhananya, floor time itu seolah-olah seperti pohon. Pohon yang eh, terlihat ada akar yang kuat, batang yang kokoh, dan ada daun yang rimbun gitu ya. Kalau kita mulai dari kata DIR floor time, D-nya itu mengacu kepada batang. Ya, batang itu kita sebut sebagai developmental. Nah, batang ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan perkembangan emosi yang kalau di floor time itu istilahnya adalah functional, emotional, developmental, capacities gitu ya. Kapasitas perkembangan emosi dari kita lahir sampai nanti kita tidak ada atau meninggal. Oke. Yang I-nya dari DIR itu adalah individual differences. Yang kalau di gambar ini kita dianalogikan seperti akar. Akar yang kuat gitu ya. Akar ini terdiri dari apa? Jadi akar ini terdiri dari profil unik masing-masing anak gitu ya. Ada area sensori modulasinya, ada motor planningnya, ada visual processingnya, ada auditory processingnya, ada emotional modulasi. Jadi setiap anak yang kita pegang atau yang kita intervensi, dia pasti memiliki profil yang unik. Contohnya apa? Ada yang suka suara, ada yang tidak suka dengan suara keras, ada yang bisa interaksi dengan kita tapi jaraknya dekat. Kalau jauh-jauh kitanya nggak kelihatan gitu ya. Ada juga yang harus bermain heboh, ada yang harus berbisik. Nah, itu individual difference masing-masing anak. Nah, relationship-nya dari R itu adalah kita ibaratkan seolah seperti matahari yang menyinari pohon tersebut. Juga ada orang yang menyirami dengan air pohon tersebut sehingga pohon ini jadi subur. Tanahnya subur, pohonnya tumbuh tinggi dan akarnya kuat, batangnya lebar. Hasilnya apa? Hasilnya inilah konsep berpikir yang di atas. Gitu. Nah, ini yang kalau Greenspan bilang, Greenspan itu yang menemukan metode DIR floor time ini, dia sebutnya akan membuat anak ini menjadi the great kid. Ya. Nah, konsep berpikir itu seperti apa? Ada logical thinking, creativity,
ada internal disiplin, gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasinya, bagaimana range emosinya, apakah range emosinya eh, sedikit atau lebih luas. Kalau sedikit biasanya taunya cuma senang sama marah, di tengah-tengahnya hilang gitu. Tapi kalau range-nya luas, ada senang, ada suka aja, ada sukanya banyak, ada tidak suka, ada bete, ada kecewa, ada rasanya memalukan gitu. Ada aduh kok aku ditolak ya sama orang gitu. Nah, itu range emosinya luas. Nah, efeknya lagi apa ke konsep berpikir itu? Bonusnya itu adalah ketika sekolah, gitu ya, ketika sekolah dia jadi tahu eh, matematika atau thinking dan reasoningnya. Kemudian dia jadi tahu bagaimana membaca, gitu. Nah, itu semua didapatkan dari bermain, gitu ya. Oke. Nah, batang yang tadi kalau kita buat seperti apa ya, bagan gitu ya, dia bentuknya itu seperti tangga yang nantinya makin lama makin tinggi gitu. Nah, di tahap perkembangan ini yang saya bahas adalah di area nanti, khusus di area 4, 5, dan 6 karena konsep berpikir itu penghususannya ada di area FEDC 4, 5, dan 6. Kalau kita mau bahas kembali, kita ulang kembali, apa sih FEDC 1? FEDC 1 itu bagian dari regulasi diri dan berbagi perhatian. Di tahap ini, anak-anak diharapkan tidak mencari input berlebihan, juga tidak berkekurangan input. Jadi kalau di area sensori integrasi itu disebutnya areanya yang just right level, area siap belajar, area siap menerima informasi. Anaknya terlihat tenang, baru memperhatikan gitu. Nah, memperhatikan biasanya ketika udah memperhatikan, dia bisa berbagi perhatian kepada orang lain. Makanya join atensi baru muncul gitu ya. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu kontak afektif dan membina kedekatan. Di sini pentingnya apa? Kepercayaan. Jadi ketika anak sudah tenang, kita bangun kepercayaannya. Caranya seperti apa? Satu, tidak maksa. Dua, memberikan batasan atau personal space kepada anak ini supaya kita sama-sama merasa aman. Biasanya anak-anak adaptasi atau anak-anak yang membutuhkan waktu untuk bisa dekat dengan orang lain akan struggle di area sini gitu ya. Terus ketika sudah tenang, sudah punya kepercayaan dengan orang tersebut, baru bisa naik ke komunikasi. Komunikasi dua arah yang bermakna. Areanya adalah timbal balik. Jadi tek tok gitu ya. Siklus komunikasinya jadi semakin panjang. Nah, komunikasi di sini bukan hanya komunikasi verbal, tapi yang ditekankan adalah praverbalnya. Jadi penggunaan bahasa tubuh, yang nonverbal ya, eye contact, kemudian ekspresi, intonasi suara. Misalkan ada anak-anak yang harus bicaranya, hey, ayo, ayo. Mata kita bermain, ekspresi kita bermain, plus bahasa tubuhnya bermain. Ayo gitu. Kalau di floor time ini namanya adalah word, action, dan affect. Jadi ada kata yang dilakukan ya, dilakukan nih, kemudian ada nadanya. Ayo, ayo, ayo. Nah, itu membantu anak-anak ini memahami arti kata dari yang orang itu sebutkan atau kita sebutkan. Oh, kalau ayo itu berarti kamu atau dia harus ke orang yang mengajak. Itu arti kata ayo gitu ya. Kemudian di tahap keempat ini ada komunikasi kompleks dan pemecahan masalah sosial. Jadi anak-anak ketika mempunyai kesulitan, mempunyai apa namanya susah gitu ya,
mau ambil sesuatu susah, minta tolong gitu ya. Minta tolongnya bisa narik, bisa pakai bahasa tubuh, bisa bilang tolong, atau bisa bilang bantuin dong gitu ya. Oke. Yang tahap kelima itu adalah bermain simbolik. Nanti di sini akan muncul yang namanya pretend play, bermain peran, ya. Kemudian yang kita bahas yang terakhir adalah kapasitas keenam, yaitu berpikir logis dan abstrak. Nah, 4, 5, 6 ini kaitannya dengan konsep berpikir, ya, dan sudah tidak banyak dilakukan lagi, tapi terkait dengan kata-kata atau kalimat yang kita pakai, gitu ya. Oke. Nah, kalau individual differences, itu terkait dengan profil unik individu. Dari apa? Dari kesehatan umum. Jadi kalau kita mau melakukan intervensi oleh seorang anak, kita harus tahu apakah anak ini ada alergi atau tidak. Misalkan, atau dia kalau kecapean jadinya gampang sakit gitu ya. Atau kalau misalkan lagi main-main kotor, ternyata kulitnya bisa merah-merah. Nah, ini informasi-informasi yang penting sekali untuk kita bisa tahu ya dari orang tua. Yang kedua, terkait dengan profil sensori yang tadi saya sebutkan, ada anak yang suka dengan suara yang tidak terlalu keras, ada anak yang mainnya harus dekat, ada anak-anak yang suka main dengan cara berputar gitu ya, atau ada anak-anak yang pasif, yang tidak suka bergerak gitu. Dan yang ketiga dari profil unik individu ini adalah support sistemnya. Apakah orang tua punya komunitas misalkan komunitas orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus misalkan, atau komunitas jalan pagi misalkan gitu ya, komunitas hiking misalkan, itu yang biasanya akan saling support. Kemudian R-nya adalah relationship. Relationship ini akan terhubung dengan perubahan dari individu itu bersifat internal, ya. Yang kedua, penghargaan diri dan motivasi itu adalah kunci dari program ini. Yang ketiga, temukan kesenangan. Jadi kayak misalkan gini, anak-anak senangnya main mobil, tapi kita terapisnya atau orang tuanya nggak senang main mobil. Jadi ada satu senang, ada satu tidak senang. Efeknya apa? Nanti akan kelihatan dari afek wajah kita nih. Ekspresinya jadi nggak muncul gitu ya. Nah, gunakan afek. Afek ini harus terus-menerus digunakan ketika kita melakukan interaksi dengan anak. Kalau seandainya kita melakukan terapi, tapi nadanya begini. Hai Leo, main yuk. Kira-kira Leo akan senang tidak ya gitu. Ini saya contohin Leo ya Bu, nggak apa-apa ya. Silakan Bu, silakan. Gitu. Jadi anak-anak ini akan langsung aware bahwa kok nadanya begitu gitu ya. Biasanya nih misalkan Bu Dewi itu nadanya apa kabar Leo? Biasanya begitu gitu. Hal pasti ini senyum, matanya ngernyit, itu berarti kita sedang senang. Tapi kalau hai Leo, ayo kita main yuk. Mukanya tegang gitu ya, berarti ada sesuatu dengan orang ini gitu. Yang mengisyaratkan apa? Bahwa aku sama dia nggak tercipta kesenangan gitu ya. Kemudian pahami kekuatan dan inti masalah anak dibandingkan fokus pada gejala luar dan perilaku. Kok anakku nggak patuh sih gitu. Kok anaknya nggak mau ya diajak main mobil-mobilan gitu. Atau misalkan anakku flapping terus gitu. Nah, jadi kita pahami apa sih yang jadi masalah di anak ini dan dia punya kekuatan apa. Contoh misalkan, anak ini suka main mobil gitu ya. Dan dia main mobil hafal misalkan
si merah namanya siapa, si B namanya siapa gitu. Nah, kita bisa pakai kekuatan itu untuk bisa join main dengan dia. Ya misalkan, hey aku si biru, namaku si Rudi misalkan. Hai aku si kuning, namaku si A gitu misalkan. Jadi jangan fokus dengan, anaknya kok mainnya itu doang sih gitu. Nggak seru gitu. Tapi gimana caranya dengan mobil ini tercipta permainan yang luar biasa. Oke. Kemudian hilangkan faktor penghambat relationship. Berarti kita harus kenali profil sensori masing-masing anak tersebut. Oke. Nah, evidisi 1 sampai 3 itu sifatnya real. Anak-anak ini harus lihat, harus lakukan, harus dirasakan. Contohnya apa? Misalkan dia jatuh gitu ya, jatuh merasa sakit, terus lihat lututnya berdarah gitu ya, terus rasanya nggak enak gitu. Oh itu namanya sakit gitu. Terus orang tuanya apa? Peluk, diusap-usap, oh sayang sakit ya. Oh ini loh kalau disayang tuh namanya sayang itu rasanya begini. Terus dia ngerasain dipeluk tuh begini, terus dilihat. Oh itu namanya sayang. Kesimpan tuh di sini. Oh kata sayang yang rasanya begitu di dalam tubuh. Sama kayak misalkan jatuh gitu ya. Kita bukan bilang sayang tapi syukur gitu. Makanya lihat-lihat kalau jalan. Oh kalau aku jatuh berarti respon orang adalah begini. Nah itu kesimpan di sini gitu. Nah, evidisi 4 sampai 6 itu sifatnya abstrak. Jadi nggak ada lagi bentuknya. Nggak ada lagi dilakuin dulu. Jadi kalau nantinya kita bilang, hai Leo, mama sayang deh sama Leo. Nah, berarti Leo udah tahu tuh, oh yang disayang itu yang kalau mama peluk, terus mama usap-usap kepala, terus rasanya tenang dan menyenangkan. Oh, itu namanya sayang. Gitu. Jadi nggak perlu lagi mamanya Leo meluk Leo untuk ngasih tahu bahwa itu loh rasanya sayang ke kamu gitu. Oke. Terus, nah ini yang akan kita bahas. Evidisi 4 itu spesifikasinya adalah menggunakan gestur dan kata-kata untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini krusial sekali. Kenapa? Karena di tahap keempat ini adalah jembatan antara yang real tadi sama yang mau abstrak gitu. Ya, ini penting sekali di evidisi 4. Dia akan mengembangkan theory of mind. Theory of mind itu maksudnya adalah aku dan orang lain itu berbeda. Aku punya keinginan, aku punya perspektif, aku punya maksud, dan orang lain juga punya keinginan, maksud, dan perspektif yang berbeda dari aku gitu. Jadi nanti anak-anak ini baru tahu kata ganti aku dan kamu karena aku itu berbeda dari kamu gitu ya. Kemudian di evidisi 4 ini akan mengembangkan apa? Negosiasi. Jadi anak-anak yang ada di evidisi 4 biasanya perilaku-perilakunya banyak muncul, perilaku yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena aku bisa, karena inilah aku, uh, aku itu mau ini, mau itu, niatnya lebih kuat. Kemudian kalau nggak suka aku nolak, nggak mau gitu. Nah biasanya eh, kalau saya bisa informasi ke orang tua, Bu, nanti akan sedikit nakal ya, banyak nolaknya, banyak nggak maunya. Karena apa dia nolak nggak mau? Karena tahu, oh kalau sama Bu Dewi misalkan banyak tugas, tugasnya susah-susah misalkan gitu. Oh kalau sama Bu Astri misalkan dia pasti naik tangganya berapa kali gitu. Terus harus bilang dulu misalkan gitu. Nah dia anak-anak ini tahu.
Ketika tahu, dia mampu menolak, nggak mau gitu, tapi belum tahu kenapanya. Nah, ini fungsinya kita, membuat dia memahami konsep yang namanya sebab akibat. Contoh misalkan, oh nggak mau sama Bu Dewi karena Bu Dewi kasih tugasnya banyak ya gitu. Oke. Kemudian gimana caranya supaya dia nggak banyak nolak, supaya dia tidak memunculkan perilaku negatif yang berlebihan? Ada yang namanya negosiasi. Negosiasi itu diharapkan anak-anak ini bisa mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Evidisi 5 terkait dengan menciptakan dan menggunakan ide-ide. Dia akan mengenal simbol, simbol kata terutama, simbol dari bahasa kayak sayang, oh sayang itu yang bentuknya begitu. Kalau marah, oh marah itu yang bentuknya kalau aku teriak, aku pukul-pukul, aku tendang-tendang, oh itu namanya marah gitu ya. Nah, kemudian ketika kapasitas berpikirnya bertambah, idenya bertambah, dia akan memunculkan imaginative play. Dan biasanya baru akan muncul tuh yang namanya main pura-pura gitu ya. Aku jadi dokter, aku jadi pemadam kebakaran, aku jadi guru misalkan, atau aku jadi koki yang suka bikin-bikin makanan gitu ya. Kemudian di evidisi 5 ini biasanya anak-anak ini akan memunculkan rasa humor. Humor itu kebanyakan bercandanya, jadi membuat sesuatu itu jadi lucu. Terkadang di luar dari konteks. Contohnya salah satu klien saya waktu itu sudah naik dari kapasitas yang tadinya pasif, sangat nurut, tidak punya keinginan, pokoknya yang diinstruksikan dia harus mau, harus selesai gitu ya. Saya naikkan kapasitasnya menjadi ke evidisi 5. Dia jadi tahu, oh kalau itu susah, kalau ini capek, kalau ini nggak enak gitu ya. Terus ketika kita mau masukkan terhadap aktivitas terstruktur, misalkan, aku mau dong binatang gajah gitu. Dia jawabnya kompieng, gajah, kompiang gitu. Terus saya ikut. Karena floor time adalah follow the child lead, saya masuk dari situ. Aku juga kumpiang. Terus dia jawab lagi kompiang. Lalu saya jawab lagi kunciang, misalkan gitu. Begitu beberapa kali lalu saya masuk kembali ke aku mau gajah. Baru dia bisa ini gajahnya gitu. Jadi humor ini terkadang memang menghambat pembelajaran karena jadinya bercanda terus. Tapi dengan humor dia jadi tahu, oh ini rasanya senang, tidak kaku, kemudian aku bisa tertawa lepas gitu. Kemudian evidisi 6 yaitu menjembatani ide-ide yang dimilikinya dengan ide orang lain. Baru di sini dia akan memahami perasaan dan pemikiran anak lain. Oh, kalau aku ambil mainan dia, dia jadinya sedih, dia jadinya nangis. Dia nggak suka gitu. Dan di sini baru anak-anak mampu menjawab apa, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Jadi kalau pertanyaan ini kita berikan di anak-anak yang baru sampai evidisi 3 gitu ya, atau evidisi 2, otomatis tidak akan bisa dijawab oleh anak-anak tersebut. Contohnya, siapa namamu? Mu itu untuk siapa? Karena evidisi 4 belum masuk. Atau gimana ya caranya gitu. Padahal konsep berpikirnya belum banyak muncul gitu ya. Masih dalam tahap aku merasakan sensasi gitu. Kemudian di evidisi 6 berpendapat dan beralasan untuk perasaan dan tindakannya. Kemudian dia bisa berpikir abstrak dan logis. Kemudian dia mampu berdebat, negosiasi, dan menyatakan pilihan.
Oke. Nah, gimana sih strateginya gitu ya, strategi untuk mengembangkan kapasitas 4 sampai 6 ini? Satu yang paling utama adalah kita orang tua, mau terapis, mau guru gitu ya, kita harus menjadi partner bermain anak yang menyenangkan, yang menghargai, yang menghormati, dan tidak banyak instruksi gitu. Jadi kayak misalkan lagi main, jangan jadi kayak wartawan gitu. Itu rodanya berapa? Ini warnanya apa? Eh, mobilnya ada berapa? Yang warna hitam apa aja gitu. Jadi nggak senang gitu anaknya. Yang kedua, setelah jadi partner bermain, kita harus ikuti minat anak. Nah, masuknya dari mana? Masuk dari mainan yang anak-anak sukai, lalu kembangkan. Contohnya, misalkan anaknya suka main mobil. Wah, mobilnya bannya kempes. Kemana ya kita ya? Bannya kempes nih. Kita nggak minta dia, ayo kita ke bengkel gitu. Atau ayo kita ganti ban, kita cukup kasih clue. Bannya kempes, kemana ya? Berarti anak-anak ini harus menghubungkan antara ban kempes dengan bengkel. Ban kempes dengan bannya dipompa. Ban kempes dengan dorong gitu. Ya, lalu kita kembangkan. Misalkan bengkelnya di mana? Kok aku nggak lihat? Karena untuk area-area 4, 5, 6 udah bisa pakai kata ganti aku, kamu, dia, kita gitu ya. Aku nggak lihat ada bengkel di sini, kira-kira di mana ya bengkelnya? Nah, dia akan mengembangkan tuh idenya. Oh, bengkelnya di sana gitu. Deket deket pohon misalkan. Pohon, aku nggak lihat ada pohon. Itu loh pohon. Nah, ini imajinasi semuanya akan keluar. Atau misalkan kalau dia bukan tidak bisa, belum bisa menyambungkan uh, ide yang satu dengan yang lainnya, berarti kita harus bantu. Kita mau pergi kemana ya? Kalau misalkan banyak kempes, dia nggak bisa jawab, lama gitu ya, berarti kita harus support. Kita ke rumah sakit atau ke bengkel. Ketika dia tahu bengkel, kata bengkel dia bisa ingat, oh bengkel itu yang bentuknya begitu, yang ada alat-alat untuk benerin ban, benerin mobil gitu ya. Oh kita ke bengkel gitu. Ya. Terus yang ketiga, strateginya adalah kenali D-nya, developmentalnya, dan I-nya, individual difference-nya. Jadi sesuaikan profil unik anaknya dari bahasa, dari profil sensorik. Contohnya ketika kita cari bengkel, di mana bengkelnya ya? Oh di sana, di atas bukit misalkan. Kalau di ruangan tuh ada apa namanya perosotan gitu. Kita setting karena kita tahu anaknya harus butuh proprioseptif, anaknya harus butuh vestibular, anaknya harus banyak gerakan yang menekuk tubuh misalkan. Nah, jalannya adalah melalui perosotan. Terus kalau seandainya kapasitas bahasanya belum optimal, dia baru bisa memahami kata-kata sederhana, berarti penggunaan kata-kata kita jangan terlalu panjang. Jangan kayak gini misalkan, ayo kita ke bukit sana, lewat-lewat yang sini, lewatnya sini, lewat sini. Anaknya susah memahami. Kita bisa sederhanakan. Lewat mana ya? Diem dulu. Oh, lewat sini yang nanjak gitu. Oh, nanjak itu bentuknya kalau jalanannya miring gitu ya. Kemudian jangan lupa gunakan afek setiap waktu. Afek ini terkait ekspresi, mimik wajah, dan gestur.
Oh, di sana. Jauh ya? Oh, jauh itu yang lapangnya agak jauh. Lapang pandangnya tuh jauh gitu ya. Oh, aku baru lihat ada bengkel misalkan. Tapi capek. Muka kita turun. Ekspresinya nggak enak, sedih. Capek kakiku. Oh, capek itu terkait kalau kita jalannya jauh, nanjak. Oh, itu capek. Gitu ya. Oke, cara efektif dari penerapan yang tadi apa? Caranya adalah sambil bermain. Bermainnya yang seperti apa? Bukan cuma sekedar bermain kalau awamnya orang, yuk bermain di lantai itu floor time gitu ya, bukan. Tapi bermain yang eh, yang memenuhi FEDC tadi. Permainannya seperti apa? Permainan terkait dengan kapasitas anak itu ada di mana. Karena untuk konsep berpikir ini areanya adalah FEDC 4, 5, dan 6, kita bisa manfaatkan dengan bermain pura-pura gitu. Bermain pura-pura seperti apa? Masuk dari minat anak. Contohnya, ada anak yang suka dengan balapan mobil gitu. Kita bisa jadi balapan sama dia. Wih, tunggu. Misalkan ya, mobilku yang ini ya, kita bisa pakai apapun, bisa pakai kardus, bisa pakai guling, bisa pakai apalagi kontainer misalkan. Siap-siap kita balapan. Misalkan ya, ready, set, go. Ya, mogok lagi mobilnya. Ciptakan satu masalah. Yang tadi balik lagi, mogok kemana? Lalu aku nggak jadi balapannya. Aku sedih nih nggak bisa jadi balapan. Padahal aku pingin menang yang kayak gitu ya. Kemudian gunakan animasi atau gunakan karakter yang anak-anak sukai. Lalu gunakan suara karakter tersebut. Contoh, ada satu klien saya yang bisa masuk hanya menggunakan karakter Bing. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah nonton YouTube tuh, ada film yang namanya Bing, kelinci sama si Hopetiwus gitu ya. Jadi ada positifnya juga, kita jadi nonton bersama gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu karakter dia apa sih gitu. Nah, kita bisa jadi karakter itu. Contoh, anak ini sukanya dengan Pando. Lalu papanya dia ganti namanya dengan Bing. Ibunya dia ganti dengan karakter Sula. Jadilah saya jadi Koko gitu. Nah, untuk minta dia melakukan sesuatu atau supaya dia bergerak mendapatkan input-input yang dibutuhkan, saya pakai karakternya Koko. Hai Pando, kita mau kemana? Kita mau mencari katak berlendir yang masuk ke dalam lubang yang gelap. Lubang yang gelap itu saya ibaratkan saya pakai terowongan atau barel gitu ya kalau di ruangan. Dia dengan senang hati masuk ke situ karena mau mencari katak berlendir katanya. Oke, katak berlendir lari. Lompat, 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 lompat. Ya, katak berlendirnya naik ke atas bukit. Pando mau kejar? Pando mau kejar? Ayo kita kejar katanya. Jadilah dari permainan itu dia semangat, dia suka, dia bergerak. Lalu saya naikkan kapasitasnya ke area 5 dan 6. Ya, kataknya hilang. Aku tidak menemukannya, Pando. Apa dia sembunyi? Baru tuh inisiatif muncul. Sepertinya dia sembunyi. Di mana dia sembunyinya? Baru dia bertanya, baru dia punya apa? Eh, rasa penasaran, sembunyinya di mana?
Dia rela bergerak ke sana kemari hanya untuk mencari katak berlendir tadi. Gitu. Oke, kemudian saya ciptakan satu masalah, misalkan aku bosan, aku nggak mau jadi koko, aku maunya jadi pando. Keluarlah variasi emosi yang dia sampaikan. Kak, tapi aku mau jadi pando, mau. Aku mau jadi pando, boleh ya? Boleh, karena saya harus masuk ke negosiasi supaya apa yang dia inginkan, apa yang sudah ada di dia itu tidak melulu tentang pando, gitu. Akhirnya sampai marah, sampai tidak suka, sampai dia jadi serigala, wah, gitu. Saya pun harus ikut. Aku jadi gorila, wah, gitu. Dan akhirnya kita tutup dengan negosiasi yang win-win solution. Boleh nggak aku jadi pandonya satu kali, lalu aku jadi koko lagi? Boleh gitu. Ternyata kalau di pemahaman dia, kalau dia nggak jadi pando berarti selamanya nggak jadi pando lagi gitu. Padahal cuma tukeran doang gitu. Nah ini konsep yang mau kita masukkan dalam pemikiran dia bahwa tukeran itu nggak selamanya loh, bisa jadi sementara doang gitu ya. Kemudian kembangkan kreativitas dia. Kemudian perluas tema emosionalnya, kesenangannya, marah, penolakan, ini yang tadi Pando tadi ya. Kemudian mengambil dua peran dalam permainan. Kita bisa jadi peran baik dan peran jahat. Contohnya gimana? Saya bisa jadi apa? Pencuri atau orang yang mencuri, atau misalkan bukan mencuri deh. Aku bisa jadi teman yang merebut mainan. Aku juga bisa jadi ibu yang baik hati. Contohnya, hey, aku suka sama mainanmu, aku ambil ya ke gitu. Dan dia bilang, misalkan. Terus saya bisa jadi ibunya. Kenapa mainan kamu diambil ya? Gitu, diambil sama teman gitu. Terus saya bisa jadi orang jahat lagi. Yang ngerebut tadi, ya karena aku suka mainan kamu. Dengan karakter, dengan afek yang berbeda gitu ya. Lalu nanti tunggu respon dia lagi seperti apa, baru kita arahkan lagi ke yang mau kita tuju. Kemudian kembangkan menggunakan pertanyaan 5W dan 1H tadi. Oke, ini cara paling efektif menurut saya dari uh, pendekatan DIR floor time. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Nah, kalau ada pertanyaan boleh silakan Bapak Baik. Ibu. Saya langsung bacakan ya Bu. Ini sudah ada yang masuk. Bentar. Dari Ibu Ana Bu Dewi. Ya, Untuk problem solving ada di tahap mana Bu dan bagaimana cara melatihnya? oke. Silakan. Untuk problem solving itu ada di tahap evidisi keempat, Bu. Gitu, tahap di evidisi keempat. Caranya gimana? Jadi, kalau anak-anak ini dibangun dulu keinginannya, kemauannya, karena itu basic fondasi untuk dia bisa interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Contohnya apa? Kalau dia pingin ambil sesuatu susah, kan muncul tuh rasa susahnya, rasa nggak bisanya. Baru tuh diarahkan untuk cari bantuan. Contohnya gimana? Mau buka kotak misalkan, gitu. Dia nggak minta bantuan, berarti kita harus support. Mau dibantu, misalkan tunggu responnya dulu. Kalau dia, aku bantu ya. Nah, bantu itu bukain, bukain, bukain. Ini, aku bantu namanya. Bantu itu berarti aku membantu kamu
untuk menyelesaikan masalahmu gitu. Itu yang dibangun. Supaya apa? Nanti keluarnya kata tolong, bantuin. Kalau udah tahu kata tolong, bantuin, berarti caranya adalah orang akan membantu kita. Itu Bu Ana. Bu Ana, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. Saya lanjut ya, Bu. Ya, maaf Bu. Oke, Maaf. silakan. Eh, kalau kasus anak saya itu jadi malah dia itu kayak apa selalu minta bantuan gitu Bu, nggak mau nyelesain sendiri gitu. Harusnya dia bisa menurut Ibu. Harusnya sih kalau dia usaha sih bisa gitu Bu. Oke, berarti kita memberikan dia waktu untuk melakukan, Bu. Gitu. Caranya gimana? Mama tungguin. Iya, Mama Oh, tungguin, jangan buru-buru. Gitu. baik. Coba lihat misalkan dia berhasil satu aja, Bu. Berhasil satu melakukan, apresiasinya harus lebih. Hebat banget. Bisa ya? Gitu. Oh iya iya iya. Gitu ya, Bu. Nanti Iya. dicoba ya. Iya, makasih ya Ibu. Sama Bu Ana. Apresiasi itu penting banget ya, Bu Dewi ya. Bener. Oke, dari Ibu Minia. Apakah floor time dapat digunakan untuk anak berusia 19 tahun yang self-regulation-nya masih jelek? Terima kasih. Oke. Karena floor time ini tidak terpaut dengan usia, ya Bu. Mau anak-anak tipikal, anak-anak berkebutuhan, atau kita orang dewasa, itu bisa menggunakan metode ini. Tinggal bagaimana kita mengetahui profilnya. Contoh misalkan, kebetulan di tempat saya bekerja, itu ada anak yang masih di tahap 1, sama kayak Bu Minia. Cuma usianya baru 14 tahun. Kapasitas masih di kapasitas pertama yang kalau marah itu bisa gemes gitu, gitu. Oke, berarti saya harus tahu kenapa dia begitu dulu. Biasanya dia kalau marah, kalau regulasinya terganggu tuh kalau diminta untuk bergerak. Nah, gimana caranya dia mau bergerak, tapi kita tidak suruh. Jadi ciptakan sesuatu yang dia mau capai. Apa sih yang dia suka gitu, supaya dia bergerak, baru kita setting lingkungan. Nah, gimana caranya untuk membantu regulasi? Caranya satu, gunakan dan sesuaikan dengan profil sensori anak tersebut. Ada yang bisa pakai tiup balon, ada yang masuk ke dalam, kalau kita punya likra Bu, likra yang di ruangan ya, atau tenda, bisa masuk ke dalam situ. Jadi kalau misalkan kamu kesal, kamu marah, kamu bisa masuk ke situ. Ada yang apa namanya, ketika dia marah harus menggunakan sentuhan. Tidak menutup kemungkinan anak-anak yang usianya sudah besar, tapi di dalamnya ini masih usianya masih di bawah itu. Jadi ada yang masih butuh belayan, usapan, tepukan, gitu. Sambil suaranya kita pelankan. Jadi kalau dia lagi regulasinya kurang baik, kitanya jangan nyerocos gitu, Bu. Kenapa sih, ayo sini gitu jangan, karena di sini akan jadinya makin rumit gitu ya. Jadi masukkan area sensori, entah ada yang harus ditekan bantal, harus dapat pressure misalkan. Nah, ini akan harus disesuaikan dengan profil uniknya anak tersebut, Bu. Gitu. Kalau boleh tahu, Ibu Minia, anaknya ini profil sensorinya apa? Dia Ya. bisa kalem, tenang itu kalau apa? Silakan, Ibu. Ya, ini anak saya sejak 3 tahun terakhir ya, Bu. Jadi saya juga nggak tahu sih, maksudnya. Jadi
kalau menurut saya sih dia nggak pernah tenang gitu karena ngomong terus gitu loh. Jadi kalau kapan dia tenang ya? Yang saya lihat kalau belakangan, jadi pernah ada apa momen di mana dia itu kalau marah tuh tantrumnya sampai teriak-teriak, jambakin rambut kayak gitu ya. Kalau sekarang udah enggak, tapi verbal steamnya masih banyak banget gitu. Dan kalau saya lihat sekarang kalau dia untuk menenangkan diri, dia lebih ke kayak suka bouncing di atas bola gitu sambil apa main-main lagu anak. Dia masih suka lagu anak-anak gitu kan sambil main lagu anak-anak sambil teriak-teriak gitu aja kayak main kenceng-kenceng gitu, Ya, lompat-lompat gitu loh. Kayaknya lebih ke kayak apa ya? Vestibular ya, stiker vestibuler. ya. Ya, butuh vestibuler, butuh proprio, butuh Eh, skill sebenarnya, Bu, gitu. Nah, saya pernah ada pasien visit usia 17, kata orang tuanya, Bu, hati-hati ya, khawatirnya ibu diludahin gitu katanya. oh Karena iya ini iya. kalau marah suka bilang, maaf goblok gitu, bego gitu. Jadi teriak-teriaknya begitu. Oke. Kenapa? Ternyata setelah dilihat pola pola di rumah, Hmm. pengasuhnya, ternyata anak ini kalau udah mau megang sesuatu itu udah dilarang gitu. Karena khawatirnya katanya pegang area-area sensitifnya kakaknya misalkan gitu, Bu. Iya. Nah, jadi kalau udah mau begini udah langsung gak boleh gitu. Hmm. Mau bergerak ini gak boleh, jadi dihalangi. Jadi dia Iya. merasa aku tidak bisa bergerak. Itu yang membuat regulasinya berantakan. Jadi Hmm. ketika saya datang, kemudian tatapannya udah begitu, kayaknya mau iseng gitu ya, mau narik sesuatu gitu. Jadi Hmm. sebelum dia narik, saya tangkap tangannya. Mau lihat apa, mau pegang apa. Bros Oke. katanya, oke bros, ini dia brosnya. Oh dipegang. Hmm. Baru dia bilang, brosnya cantik. Iya, Hmm. eh, Bu Dewi Anggraini lahirnya di mana. Jadi dia kakunya di situ, Bu. Iya. Lahirnya di mana, rumahnya di mana. Kalau itu tidak dijawab, membuat regulasinya berantakan. Jadi ketika dia mau pegang bros, saya kasih pressure di telapak tangan. Plus jarak saya tidak membuat isyarat bahwa kamu ini membahayakan aku gitu. Nah, jadi di situ dia merasa oh nyaman. Orang ini membuat aku aman. Aku tidak ditolak, aku tidak dihalang-halangi, aku mau bicara boleh. Nah, baru perilaku-perilaku negatif itu berkurang. Kata ibunya, kok dia nggak ngeludah ya katanya. Kok nggak nggak begitu ya katanya. Karena saya menghargai dan menghormati apa yang kamu mau gitu. Tapi tetap diberikan pressure. Terus kata-kata yang saya ucapkan tidak banyak, tidak membuat dia stres gitu. Itu sih Bu. Kalau seandainya pakai gimbal berarti butuh vestibular atau ibu bisa press pakai bantal di punggungnya gitu. Demikian Bu Minia. Sudah cukup ini ya. Tadi yang terakhir mati sih. Apanya yang mati? Pakai ini Bu, ditekan bantal punggungnya bisa atau dimasas. Bisa juga gitu. Oke, saya lanjut ya Bu Dewi. Ya, Ya, silahkan Bu. eh, dengan Pak Rizky, Bu Dewi ini saya nggak tahu sih, ada yang yang info ke saya suara Bu Dewi agak kecil katanya. Oke. Nah, Nah, eh, coba. dari Pak Rizky, bagaimana penerapan floor time untuk anak ASD yang masih nonverbal dengan bawaan sensory processing disorder? Terima kasih. Pak Rizky bisa open mic. Pak Rizky. Iya, Bu Dewi. Oh, Oh, Ibu. Ibu, Iya, Bu, silakan Bu.
Iya, Gimana? Ibu bisa cerita sedikit tentang profil anak ibu nggak? iya. Jadi sekarang putra saya tuh usianya 4 tahun, Bu Mm-mm. Dewi. Ya, Diagnosanya itu ASD dengan ya, bawaan ADHD dan SPD. oke. Nah, selama ini tuh sudah sejak setahun terakhir mungkin ya, Mm-mm. terapisnya itu memang menerapkan dear floor time gitu. Mm-mm. Banyak ikut main gitu. Cuman dalam setahun ini kebanyakan kan karena anaknya belum fokus, jadi progresnya juga belum banyak gitu. Oke, Nah, karena apa namanya sama terapisnya kan cuma seminggu sekali ya, saya pengennya tuh bisa belajar juga gitu supaya bisa diaplikasikan setiap hari gitu untuk oke, apa bermain sama anak saya gitu, oke. Bu Dewi. Yang anak ibu kan sensory processing disorder ya Bu. Ada nggak Betul. yang dia sangat butuhkan dari pergerakan? Misalkan banyak lari-lari, misalkan atau Iya, eh, banyak lari, banyak manjat, banyak lompat. ya, Iya, yang karena yang ada ADHD juga. yang ibu sudah lakukan apa? Biasanya sih sekarang sih saya memfasilitasi ya kebutuhannya dia. Saya Mm-mm, apa sih namanya di rumah saya sediakan brakiasi, kemudian mm-mm. saya sediakan tempat untuk dia lompat-lompat gitu. Oke, Terus biasanya pagi sore saya ajak dia banyak jalan-jalan gitu atau lari-lari oke. Ada gitu. momen di mana anak ibu bisa Astaga. memperhatikan ibu nggak? Pas Ada kapan? Pas kapan, Bu? biasanya sih kalau misalnya geraknya udah dipenuhi ya Bu Dewi. Jadi biasanya dia kalau misalnya udah selesai gerak gitu, saya apa sih namanya, saya ajak main baru mau. Tapi memang durasinya masih pendek gitu, karena Oke, fokusnya juga kan masih pendek ya Bu. oke. Berarti sedikit gambaran tentang anak ibu gitu ya. Heeh. Eh, ini yang ada di kepala saya gitu ya, Bu. Kalau ada sensory processing disorder berarti kita bekerja di evidisi pertama dulu. Gimana caranya membuat anak ini tenang? Tenang itu maksudnya adalah tidak mencari input berlebihan. Kayak anak ibu kan banyak bergerak, lari-lari, lompat-lompat gitu ya. Berarti ada dua kemungkinan. Satu, apakah kita harus memenuhi kebutuhan geraknya tersebut, atau kita memenuhi kebutuhan untuk gerak yang efeknya adalah membuat tenang. Ini beda 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 apa ya? Beda pemberiannya. Yang satu menimbulkan anaknya aktif, yang satu lagi menurunkan tensinya gitu. Jadi kalau yang membuat anaknya aktif itu kita kasih lompat, kita kasih jalan, kita kasih manjat gitu ya. Tapi kalau seandainya yang dibutuhkan ternyata inputnya proprioseptifnya sama, tapi tipenya yang calming, calming itu maksudnya menenangkan dia, tetap dapat inputnya tapi menenangkan, biasanya pakai pressure, biasanya pakai tekan bantal, eh, peluk yang kayak gitu. Nah, kalau input-input tersebut sudah dipenuhi gitu ya, baru naik yang kedua. Kalau yang tadi saya tanya, Bu, ada nggak pas dia ngelihat ibu? Ada gitu ya. Nah, ngelihatnya ini, ngelihat dia senang interaksi sama ibu atau cuma melihat doang. Karena yang dimau oleh floor time adalah ketika aku main sama kamu, kita terkoneksi secara emosi sama anak ini. Terkoneksi emosi berarti dia senang, saya senang. Gitu. Ketika dia bisa tenang, bisa ngelihat ibu, kita tunggu respon. Jangan kita langsung berikan lagi. Responnya apa? Entah nanti kadang gerakan badan, baru kita bahasakan mau lagi, baru tercipta komunikasi gitu dengan gangguan sensory processing tadi. Jadi kita manfaatkan kebutuhan dia untuk bisa menjalin interaksi dan komunikasi sama anak ini, Bu. Gitu. Kalau dia nanti bergerak begini ternyata oh mamaku ngerespon loh.
Oh, kalau begitu berarti kalau mau lagi aku bisa ngasih tahu, misalkan datengin mama, tarik tangannya, bawa ke sini, mau dilakukan sesuatu gitu. Nah, itu komunikasi nonverbal yang kita bisa pakai untuk anak ibu. Oh, Gitu. jadi ininya sebenarnya apa namanya input yang dia perlukan harus dikasih dulu gitu ya Bu ya, Iya, supaya bisa ada interaksi sama iya, anaknya ya. iya. Kalau di teorinya sensori integrasi, Mm-mm. arousalnya harus disesuaikan Turunkan. gitu ya. Kalau dia high harus ke optimal, kalau dia Hmm. low harus dinaikkan gitu. Baru dia pas, Hmm. baru dia bisa perhatikan kita. Ketika udah Oh, perhatikan, kasih masukan nonverbal komunikasi. Entah ayah oh, ini, mama iya, ya, gitu. iya. Kayak gitu. Bu De, Ya, iya, Bu Dewi maaf mau tanya lagi. Nah, kita tahu input yang dia perlukan apa itu gimana ya Bu ya? Misal dia apa tadi kan tadi Bu Dewi misalnya propio ternyata dia butuh pressure misalnya hmm, atau mungkin dia butuh vestibular gitu harus ya. puter-puter. Nah, itu taunya gimana ya, Bu? Biasanya anaknya yang menunjukkan, Bu. Nah, itu fungsinya Hmm. kejelian matanya terapis. Oh, Kejelian matanya terapis, anak ini butuhnya input yang mengeksitatori, yang membangkitkan atau yang menurunkan gitu. Input yang dibutuhkan mm-mm. sama, proprio, proprio juga, tapi yang diberikan beda beda inputnya gitu. Mm-mm. Nah, yang satu lompat-lompat, yang satu dipres gitu, supaya dia cooling down gitu. Sama kebutuhannya proprio gitu Oh, oke, oke. ya. Iya, Semoga Bu. membantu ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Oke, saya lanjut Bu Dewi Ya, dari silakan. Ibu Susi Alita. Bagaimana cara memberi pengertian pada anak bahwa tidak semua keinginannya harus didapatkan? Problem utama anak saya banyak banget permintaan, terutama beli atau belanja makanan. Dan sekarang bertambah lagi, setiap minggu pasti minta pergi piknik ke tempat tertentu yang dia lihat di YouTube. Ini memancing emosi banget sih, suka ngomong terus maksa, walaupun cukup sering juga diajak pergi ketika libur. Oke. Kalau ini kita bisa kalau dari sekilas ya, Bu, saya bisa pastikan anak Ibu udah ada di kapasitas keempat, definisi 4. Yang pinginnya banyak, nggak bisa ditolak. Pokoknya mau udah ada juga tetap aja beli gitu. Nah, berarti di kapasitas keempat ini kita harus masukkan sedikit negosiasi. Negosiasi harus masuk. Dan biasanya kalau anaknya sudah verbal, biasanya alasannya banyak tuh mau ini selalu bilang. Nah, negosiasi masuknya gimana? Misalkan mau beli mainan, mau beli apa makanan ya, Ya, makanan, terus makanan atau mau piknik gitu. mm, Jadi kita kasih pilihan yang sebenarnya dia harusnya jawab apa yang kita pikirkan gitu, Bu. Contoh, kalau belinya sekarang berarti cuma satu. Kalau belinya hari Minggu, misalkan 5 hari kemudian, bisa beli 2. Mau pilih yang mana? Tetap beli. Tapi kalau sekarang satu, yang berikutnya bisa 2. Misalkan sekarang, ya apa-apa ya satu, bener. Gitu. Misalkan iya gitu. Tapi belinya nggak bisa di tempat yang ini. Harapannya tuh ditunda 5 hari kemudian gitu, Bu. Nah, Ibu bisa cari eh, alasan yang logis yang Ibu bisa masukkan ke anak Ibu. Supaya tetap milihnya tuh nanti yang 5 hari kemudian. Nah, itu penundaan keinginan yang bisa dipakai. Tapi dia dengan sadar yang milih, bukan kita yang larang. Kalau dia yang milih berarti itu pilihanmu. Kan kamu yang pilih, bukan aku gitu, Bu. Kebayang nggak, Bu? Bu Susi bagaimana? Susi, boleh open mic, Bu?
Sepertinya tidak ada. Cukup kali ya. Iya, oke. Saya lanjut dengan Bu Iin Estri. Bagaimana cara memberi pemahaman supaya anak lebih sabar? Oke. Nah, kata sabar ini abstrak, ya kan Bu ya. Betul. Sabar itu berapa lama, berapa hari, waktunya berapa gitu. Tapi kalau yang dari cara floor time memahami kata sabar itu adalah proses dari anak ini bisa mendapatkan apa yang ia butuhkan dari kita orang tuanya atau dari terapis. Contoh, dia pingin banget naik ayunan. Kalau kita naikkan langsung di ayun-ayun itu berarti kan segera gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tubuh ini merasakan waktu tertentu untuk mendapatkan itu? Caranya tapi menyenangkan gimana? Satu, siap-siap aku datang ke ayunanmu misalkan, tapi larinya jadi slow motion gitu. Ya, tapi menyenangkan. Dia tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan ke dia itu adalah menunda keinginan. Oh, tunggu sebentar, aku minum dulu. Gitu ya. Siap lari lagi. Nah, baru ayun gitu. Ketika ayun, misalkan berhenti lagi, berhenti deh. Dia udah tunjukkan goyang-goyang lagi misalkan. Oh, mau lagi? Ya, misalkan. Berapa kali? 5. Ah, kebanyakan. 2 aja ya. Ini nunda. Negosiasi itu nunda. 2 aja deh. Enggak mau 5. 5 banget nih. Iya. Mau yang kenceng-kenceng apa yang pelan-pelan. Itu belum diayun tuh, Bu. Gitu. Pelan-pelan aja. Kalau pelan udah bisa. Enakan yang kenceng. Gimana kalau kita coba yang kenceng gitu. Nah, itu sebelum mendapatkan ayunan, dia merasakan dulu proses yang dari dia minta sampai dia dapat itu sekian waktu. Nah, itu kita bisa kategorikan sabar. Nanti ya, gitu. Nanti juga kalau kita bilang nanti itu harus ada realnya. Di jam berapa, hitungan keberapa, kalau alarm bunyi, berarti sabar itu ada batasan tertentu gitu. Yang membuat dia menjadi nyata, oh kalau sabar tuh sampai segini nih waktu yang aku tunggu gitu. Itu Bu Iin. Betul Bu Dewi, saya juga kalau sama Leo saya pakai alarm. Ya, pakai Jadi, alarm. jadi kalau dia udah mau keluar, terus saya nyalain handphone saya itu kan ada stopwatch kan ya, hitung Iya, mundur. Saya setting misalnya 3 menit kan, iya, dilihatin itu angkanya mundur, yang tadi iya, marah-marah kan, terus iya, akhirnya dia konsen liatin tuh angka mundur, iya. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Itu Jadi nunggu. jadi dia tahu kapan waktu menunggu dia berakhir. Betul. Dan baru ibu bisa bilang, makasih ya Leo, udah Ya, sabar menunggu. Nah, sabarnya di garis bawahi, udah sabar menunggu gitu. Nah, Bu nanti Iin. ketemu kata sabar, dia tahu oh sabar itu yang begitu gitu. Betul. Bu In, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, iya, terima kasih kesempatannya buat saya. Jadi anak saya usianya 11 tahun. Jadi Ah, verbal sudah, komunikasi 2 arah juga sudah, tapi memang kosakatanya masih belum banyak gitu ya. ya, Ya, jadi saya mengajarkan sabar. Kadang-kadang, jadi saya tunggu ya, ibu mau jemur baju dulu, gitu kan dia nunggu. boleh. Gitu. Boleh. Cuman di sekolah kan beda ya Bu ya. Oh, oh. Di Nah, sekolah kan mungkin dia nggak ngerti. Gurunya tunggu ya sabar. Nah sabar ini seberapa lama kan dia juga belum tahu. betul. Jadi ibu Nah nanti terus kan, bisa kasih masukan Bu ke ibu mm, gurunya. Bisa pakai alarm. oh gitu ya. Atau misalkan setelah siapa mengumpulkan buku gitu. Nah, jadi tahu tuh, oh, batas itu baru aku bisa gitu. Hmm. Terus kalau di rumah tuh juga misalnya tadi kan ada kasus
Netflix ya, dia mau nonton Netflix. Cuman Mm-mm. kebetulan kita belum ada passwordnya, jadi harus Mm-mm. nunggu gitu kan. Mm-mm. Nah ini sabarnya ini berapa lama dia juga, saya pun juga nggak tahu ya berapa lama gitu loh. Cuman Ya, ya begitulah teriak-teriak gitu-gitu yang ya. bisa menenangkan dia. Bagaimana caranya ya Bu? Yang menenangkan dia biasanya orang tua paling tahu, Bu. Balik lagi ke yang self regulasi tadi. Apakah dengan peluk, apakah cukup diusap punggungnya sampai teriakannya turun misalkan, nanti akan ada perbedaan suara, Bu. Teriak marah, teriak kesel, atau teriak ya udah deh gitu. Kalau Gitu. udah teriak ya udah deh, baru ibu masuk. Ah iya Belum iya. dapet passwordnya. Nanti Iya, iya saya udah juga bilang dapet gitu sih, tunggu. password, baru bisa dipakai gitu. Karena keinginannya kuat banget, Bu, jadinya begitu. Sama kayak kita nih, Bu, kalau besok mau healing gitu ya, Bu, jalan-jalan gitu kan. Udah, wah, udah excited banget gitu. Udah nggak sabar gitu ya kan. Iya, iya. Ya, itu Oke, dulu nanti kalau ada lagi pertanyaan saya tanya lagi. Baik. Ya, makasih. Sama-sama, Bu In. Ya. dari Ibu Nana Huda, untuk anak ASD yang minim minat dan kemampuan bermainnya, dan kita masih kesulitan menemukan apa mainan favoritnya, harus memulai pelatihannya dari mana ya? Oke. Biasanya kalau belum ada minat, kita bisa lihat dari kebutuhan sensorinya, Bu. Jadi gini, saya pernah punya kasus satu, kita kerjasama bareng fisioterapi, ngerjain belakang kaki karena dia belum merangkak gitu ya, usianya udah 2 tahun. Tapi ketika dipegang itu anaknya tactile defense, jadi ada sensitif di area praba gitu ya. Jadi fisioterapi kesulitan untuk melakukan intervensinya. Jadi saya masuk ngerjain depan gitu. Ngerjain depan tuh maksudnya gimana caranya emosi ini masuk ke dia dulu gitu. Perkembangan emosinya harus masuk dulu. Karena kalau fisio tidak bisa membuat dia bergerak, hand support nggak ada, efeknya hand to mouth-nya juga nggak ada, efeknya bicara jadi panjang urusannya gitu kan. Nah akhirnya dia cuma sukanya ketuk-ketuk doang, Bu. Ketuk-ketuk lantai. Jadi cuma bunyi tuk 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 gitu. Dan jarak mata dengan lantai itu cuma berapa berapa jarak jari jari saya segini nih. Jadi ngelihatnya begitu aja gitu. Ke lantai jarak dekat sambil ketuk-ketuk-ketuk gitu. Saya ikuti apa yang dia lakukan gitu. Jadi kita mainnya sensori, auditori. Dia ketuk, saya ketuk. Dia ketuk 3 kali, saya ketuk 3 kali karena menjadi pola. Ibu tahu yang dia lakukan apa ketika dari dia melihat ke lantai, lalu saya ketuk dengan jarak yang sangat jauh, tapi suara itu terdengar jelas. Dia memiringkan kupingnya, berarti dia respon. Ada suara lain yang dihasilkan, bukan dari dia gitu. Karena anak ini nggak bisa dideketi, jadi kita jaraknya jauh. Dia ketuk lagi, saya ketuk, saya maju sedikit, 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 gitu ya, sampai jadi di sebelah dia. Lalu kita tatap-tatapan mata. Dan saya baru munculkan senyum. Nggak ngomong nih Bu, gitu. Jadi sebelum dia suka mainan atau benda tertentu, gunakan sensorinya dia, gitu. Ya, Kebayang Bu? Ibu Nana, silakan. Ada yang masih? Ya, kebayang. Sebenarnya bukannya nggak mau sama sekali ya, cuma kebetulan memang sekarang lagi nggak pengen main apa-apa. Biasanya tuh dulu suka main apa alat-alat pertukangan gitu, ketok-ketok gitu, Oke. main. Terus pernah juga suka puzzle. Tapi ada beberapa rentangnya tuh nggak lama gitu, misalnya 2 bulan, udah gitu selesai. Oke. Yang Terus senang. Iya, hilang timbul tuh kenapa ya? Terus senang baca buku, buka-buka buku walaupun dia belum bisa baca, tapi dia tertarik banget sama buku-buku gitu.
Terus gitu sekarang lagi hilang ini udah 2 bulan gitu. Yang sekarang dia lagi sering lakukan apa, Bu? Ya kan di rumah ada monkey bar ya, Heeh, untuk panjat-panjatan sama trampolin. Yang heeh. dia suka tuh sekarang jadi mainnya ke situ aja gitu. Itu kita bisa memulai dari mana ya? Nah, Loncat-loncat dan ngitung sendiri, Bu. oke. Berarti yang harus dilakukan pertama adalah gimana caranya ibu bisa terkoneksi sama anak ibu. Oh iya. Ini Koneksi. cucu saya, punten. Oh, dengan cucu Cucunya, ibu gitu cucunya. ya. Iya. Nah, jadi gimana caranya ibu bisa terkoneksi dengan cucu ibu? Oh iya. Koneksi yang paling dasar itu biasanya dari belayan, usapan, pelukan. Biasanya. Iya, iya. Gitu. Kalau dia merasa nyaman dan suka, biasanya akan muncul join atensi, kontak mata, ngeliatin. Iya, iya. Sebelum dia suka sama mainan, berarti yang jadi mainannya itu adalah kita, Bu. Oh gitu, oh iya, Nah, iya. caranya kita selalu dicari sama dia Oh iya, untuk dideketin, untuk ngajak main. Karena oh apa? gitu. Ini yang membentuk atau yang memberikan kesenangan sama dia. Gitu. Oh begitu. Nah, Oh iya, iya. Baik, nanti saya coba ininya. Dia ya. suka sih, suka datang ke saya terus ngajak, ya suka cium pipi, suka ini, suka ngajak main, ketawa. Cuma saya nggak, kadang bingung responnya gimana ya gitu. Nah, kalau dia udah cium, berarti respon kita adalah harus timbal balik, Bu. Dia cium, kita senang atau tidak? Kalau Oh kita iya. senang, berarti yang ada di pemikiran dia bahwa aku melakukan A untuk Oma, Mm-mm. Oma tersenyum sama aku. Jadi besok aku Hmm, ulang lagi. Karena aku gitu. pengen ngelihat Oma tersenyum dan aku merasakan senang, besok aku ulang lagi. Oh Ketika udah gitu. datang, cium, ibu senyum gitu ya. Nah, besok kalau mau cium lagi, yang sini dong. Oh gitu ya. Baru diajak komunikasi. Iya, iya. Sini dong. Udah cium Hmm, oh gitu. gitu. Oh iya. Di situ boleh peluk nggak gitu. Oh gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi Oh, nanti dia dekat sama ibu karena memang dia merasa senang sama ibu gitu dan butuh ibu. oh iya, iya, baik, baik. Tuh. Cuma katanya ada yang bilang, ini kan anak laki-laki umur 6,5 tahun, katanya jangan terlalu banyak, apa sih namanya, bersentuhan gitu dengan, bener gak sih atau gimana ya? Jadi saya kadang-kadang jangan terlalu sering cium gitu kan. Wah, Belum, saya Bu. salah dong ini, Bu. saya sering peluk dan cium Leo sampai sekarang. Bahaya. Kenapa? Nggak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Oh iya, Nah, baik-baik. Maksud. gitu ya. Aduh, Ya, saya makasih juga. banyak. Ya, sama-sama Bu Nana. Iya, memang saya ada dengar sih, Bu. Tapi gimana ya, kita kan sama anak kita kayaknya gemes banget ya. Jadi saya suka cium dia. Apalagi dia suka, mami minta kitik-kitik. Udah deh, kitik-kitik peluk deh, dan lain-lain. Karena Aduh, terkadang usia dia yang sekarang ini belum tentu usia dalamnya gitu, Bu. betul. Iya. Gitu. Belum tentu misalkan usianya 5 tahun, ternyata Hmm, usia dalam emosinya itu baru misalkan usia-usia anak 1 tahun. betul, 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 Masih betul. butuh sentuhan, yang masih butuh Hmm, dekapan, belayan. betul. Ya, ya. Oke, saya lanjut ya, Bu. Ya. Ibu Aryuni, anak saya suka makan untuk bilang bahwa kamu baru makan. Masa minta makan lagi? Mm-mm. Dan jika anak saya suka kalau tantrum suka pukul kepala, bahasa apa yang baik untuk menghentikannya? Oke. Suka makan, Jadi suka makan, Bu. mm-mm. Jadi Tapi nggak belum tahu kenyang ya. ya, betul. Begitu sepertinya kali ya Bu Aryuni ya. Boleh open mic Bu? Oh, iya Bu. Jadi dia itu, makanya saya kadang-kadang bingung juga. Bingungnya Ya, gini, anak saya ini kalau dari segi sensori, maaf ya Bu, kita nggak buka ini. nggak apa-apa Bu. Eh, jadi kan baru makan nih. Saya Ah, pikir kan udah kenyang gitu kan. Tapi kok minta lagi ya? Saya kadang juga berpikir, apakah ada kekurangan dari segi sensori gitu sih kepikirannya gitu. Gimana ya Bu untuk mengatasinya? Baru makan minta makan lagi gitu. Oke. Gini, ada di
sistem sensori itu yang namanya introseptor gitu. Jadi rasa dalam, Bu, yang mengatur tentang lapar, haus, mau pipis, mau buang air besar gitu. Itu adanya di sistem introseptor. Jadi ada sistem sensori yang mengatur itu. Nah, kalau seandainya sistem itu belum bekerja dengan baik atau belum berfungsi secara optimal, biasanya anak ini tidak memahami bahwa ini tuh udah kenyang loh gitu. Jadi kalau dia tidak merasa kenyang, otomatis pasti akan minta makan lagi gitu. Mungkin sistem itu belum optimal di anak ibu, jadinya pengen makan lagi. Atau porsinya mungkin belum pas untuk anak ibu gitu, Bu. Kalau di Kalau porsi, saya pikir udah banyak. udah Bapak banyak. Ibu boleh nanya, kalau yang Ibu tadi jelaskan, jika Mhm, seperti itulah ada kekurangan dari segi itu tadi, mhm. terapi apa jadi yang cocok untuk anak saya itu? Sensori Untuk integrasi. supaya dia apa tadi Bu? Apa itu matang ya itu mungkin. Iya, sistem introseptornya belum matang. Berarti ibu bisa ambil terapi sensori integrasi. Jadi sensori integrasi itu ya Ya. harus sampai hari ini. Ah, ah. Dia memang tetap terapi itu sih, tetap Masih ya. sensori masih Bu. Rasa lelah udah muncul belum, Bu? Rasa lelah. Kalau untuk lelah, anak ini memang kalau diajak jalan jauh, dia Mhm. udah nggak suka gitu. Ya, berarti sudah mulai sebenarnya kan? Udah mulai tahu rasa capek gitu. Nah, nanti akan berkembang tuh, Bu, rasa haus. Jadi sebelum dia minta jangan diberikan dulu supaya kita tahu dia udah ngerti nggak sih ini haus gitu. Atau Hmm. rasa ingin buang air kecil, buang air besar gitu. Nah, itu yang harus di cross check gitu. Nah, iya, memang sih kalau untuk dibuang air kecil gitu kan Bu, itu juga saya bingung. Mm-mm, Kalau kalau kami kasih sinyal, mm-mm, misal ayo setiap berapa menit itu kan kita tahu dia mau pipis. Dia mm-mm, pipis gitu. Itu mm-mm. juga jadi masalah sama saya. Kenapa Ya, kok padahal ketika kita bawa tuh pipisnya kan banyak gitu. ah, Tapi dia kok nggak ini ya, belum merasakan, ih aku sesak pipis gitu. Padahal kita udah ajarin juga kadang, ya, kamu pipisnya ini gitu. iya. Ya ini maksudnya kok belum ngerasa ya sensori dia aku pipis kamar mandi gitu. Padahal kita bilang aja, Najia yuk pipis, ya udah dia ke kamar mandi gitu Bu. Ah, ah. Itu mana Nah, lagi? itu nanti dievaluasi ya, Bu, sama terapisnya ya. Untuk cross check sensori integrasinya udah sampai mana gitu. Oke oke oke. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama Ibu. Nah, ini masih dengan Bu Aryuni. Terakhir ya, ini tinggal 3 menit Ibu Dewi. Iya, Bu. Masih dengan Bu Aryuni ini. Kalau anak saya suka kalau tantrum pukul kepala. Bahasa yang baik untuk menghentikannya Oke. bagaimana itu? Berarti kalau belum memahami bahasanya gitu ya, berarti kita tangkap tangannya, kita tahan supaya dia nggak pukul kepala gitu. Karena kalau dia kapasitas bahasanya belum oke gitu ya, belum optimal, mau kita pakai jangan pukul, tetap aja dia pukul. Karena apa? Luapan emosi yang ada di dalam Ya gitu. memang kalau dari segi bahasa gini Bu. Misal nih dia pukul nih Mm, kepalanya kan. mm-mm, Eh, Kalau kita bilang jangan sih dia emang berhenti Bu. mm-mm. Jadi saya tuh berpikirnya gini. Kalau saya bilang jangan pukul, aku berpikirnya tuh pukul tetap dipukul gitu. Jadi saya tuh ubah bahasanya jadi gini, pukul nggak boleh, pukul Ah, jangan ah, gitu. Jadinya saya kayak gitu. Emang ya, berhenti Bu? ah, Apakah ah. seperti itu boleh Bu? Oke. Yang pertama yang harus diketahui kenapa dia tantrum, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tantrum berarti strateginya apa? Ibu bisa pegang supaya tidak pukul. Setelah tantrumnya tenang, baru ibu bahasakan kenapa dia tantrum gitu. Misalkan nggak dapat makanan gitu. Misalkan ya Bu, eh, Biasanya seperti itu emang. biasanya Iya, karena makanan iya. gitu. Karena itu sebenarnya gini Bu, karena kapasitas bahasa kaitannya antara evidisi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Satu, regulasinya terganggu gara-gara
mau makan tapi nggak boleh gitu ya, karena nggak dapat makanan. Yang kedua, berarti kepercayaannya luntur, berkurang jadinya karena aku mau nggak dikasih. Yang ketiga, kapasitas bahasanya belum mumpuni. Harusnya di kapasitas keempat yang sekarang niatnya sudah banyak ini, yang pingin makan terus gitu ya, dia bisa ungkapin, aku mau lagi karena aku lapar gitu. Atau pokoknya aku mau gitu. Karena itu tidak muncul, kapasitas bahasanya belum berkembang secara optimal, kata-kata nggak didapat, berarti yang dia keluarkan adalah perilaku, Bu. Nah, perilaku itu ya pukul kepala untuk menunjukkan bahwa ini loh aku kesel banget gitu, nggak dapat makan. Iya. Jadi kalau anak ibu udah tenang, ibu sampaikan, tadi udah makan. Baru kita nego nih Bu kalau udah tenang. Jam sekian ya makan lagi gitu. Iya, saya juga buatnya seperti itu gitu. Cuma Mm-mm. kan karena mungkin saya pikir itulah ya Bu, saya juga awam. Karena Ya, mungkin kan orang ini kan di bahasa memang kurang. Saya berpikir gini, ya, paham nggak ya apa yang aku bilang seperti itu gitu Bu. biasanya kurang paham Bu. Ya Jangan jadi memang setelah dia tenang boleh Bu, pukul gitu. Mm-mm. setelah dia tenang, emang saya bilangnya seperti itu. Mm. Eh, Makannya nanti lagi, kalau mau tambah gitu sih saya Mm-mm. bilangnya. Atau ibu Kamu kan baru langsung jam sekian makannya. iya pakai jam sekian Nah, gitu ya jam Bu ya. sekian supaya Iya. jadinya real. Kalau Oh iya, nanti iya. kan abstrak ya Bu, nantinya Iya, kapan? iya, 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 Tuh. iya. Jadi ibu langsung aja jam 3 misalkan. Mm-mm. Makan di jam 3 sambil tunjukin jamnya gitu. Iya, Jadi dia tahu, oh jam segitu aku makan. Gitu. iya. Ya, Makasih Bu. sama-sama Ibu. Ibu, ini masih ada satu pertanyaan terakhir mau Oh, boleh, dijawab? boleh. Oke, boleh. Boleh, Bu. Bu, anak saya umur 13 tahun, anaknya suka bercanda. Cuma Mm-mm. komunikasi dua arahnya yang meaningful-nya masih kurang menurut Ya, saya. mm-mm. Cuma saya sepertinya kurang kreatif bagaimana cara ajak dia bermain. Yang tujuannya meningkatkan komunikasi ini sepertinya memang dilema semua emak-emak nih, Bu. Nggak bisa main. Saya juga soalnya, Bu. Ya, Susah banget. kebanyakan itu dilemanya orang tua, Bu. Kadang-kadang, apalagi ya abis ini gitu ya. Iya, Apalagi ya abis ini ya gitu. mati gaya, Bu, kita. Ya, kadang gini, prinsipnya bermain sama anak-anak itu tidak ada aturan. Prinsip pertama, sama-sama senang. Ya kan, kalau anak-anak, kalau ibu lihat di taman bermain gitu ya, nggak kenal juga mau cuma colek-colekan jadinya ketawa gitu. Ya kan gitu. Atau cuma kejar-kejaran doang gitu, nggak ada main yang berarti, itu mereka bisa nyambung, bisa terkoneksi gitu. Nah, kadang-kadang kita orang tua ini punya agenda gitu, Bu. Habis ini apa ya? Betul. Kalau dia begini apa ya Hmm, gitu. Iya nggak, Bu? betul, betul. Gitu. Jadi kayak mati gaya gitu ya, Bu ya. Betul, betul banget. Gitu. Padahal ketika kita main cuma tinggal membaca clue-nya dari dia, dari anak ini gitu. Tinggal membaca misalkan rodanya copot gitu. Atau kayak kemarin tuh contohnya kita lagi main si Bing tadi contohnya. Bing bawa adiknya. Eh, Adik mau nginep di rumah aku. Enggak, Bu. Ya, boleh ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti aku begini-begini sama adik. Enggak, Bu. Itu kan adik aku. Ya, atau aku aja yang nginep ke rumah kamu gitu. Jadi cuma ikut clue-clue dia aja gitu, Bu. Oh, nggak boleh nginep di sini, berarti aku nginepnya di sana ya. Di sana nggak boleh juga, berarti di mana dong bolehnya gitu. Cuma ikut clue-clue dia doang gitu. Kelihatannya simpel ya, Bu. Tapi kita mikir memang Betul. punya Agenda itu, Bu. Agenda itu. punya agenda itu. Ya. Atau kalau lucu-lucuan, contoh misalkan yang saya lakukan sama anak saya. Bunda, Bunda, tebak-tebakan yuk. Ayo gitu. Misalkan binatang-binatang apa yang
kakinya 3, ekornya pendek gitu kan, terus matanya kecil. Apa saya bilang gitu kan? Saya jawabnya biasa gitu, Bu. Kucing gitu. Bukan. Kura-kura, bukan gitu. Terus dia jawabnya nyeleneh. Apa binatang apa? Aku juga nggak tahu gitu, Bu. Nah, kayak gitu, kita juga bisa ciptakan gitu. Binatang ciptaan kita yang misalkan jadinya apa? Eh, Kutapet misalkan gitu. Nanti ketawa bareng-bareng tuh, Bu. Jadi permainan itu nggak cuma yang beneran terstruktur gitu loh, Bu. Candaan pun bisa jadi mainan. Gitu. Jadi senyum tadi. Sabar, Nak. Bu Yanti ada yang mau ditanyakan nih, sudah mau tutup kita. Bu Halo, Yanti, ya, Bu, silakan. maaf tadi putus-putus. Oh, Jadi nggak terlalu jelas. ya. Paling nanti aku dengar dari rekamannya Rekaman ya, aja ya. dengar rekaman Boleh, boleh. boleh. Ya, Maaf ya. Ya. Oke, saya rasa sudah ya Bu, Oke. sudah lebih 5 menit. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Kita berpisah ya sekarang ya. Oke, bye. Bye. Makasih. Bye. Bye, bye. Malam. Malam, Terima bye. kasih. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih.